Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa ba'du. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seekor binatang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama binatang ini sebagai salah satu surat khusus di dalam Al-Quran. Dan bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan keadaan binatang tersebut. Binatang apakah gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah lebah. Dan tentunya kita semuanya sudah mengetahui akan binatang ini. Lebah, di mana dia adalah satu-satunya binatang yang mengeluarkan dari tubuhnya sesuatu yang baik. Dan bahkan pola makannya pun juga pola makan yang baik pula. Tidak semua makanan yang masuk pada tubuhnya, hanya makanan-makanan yang baik-baik saja yang dimakan oleh binatang ini. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang dari gunung-gunung ataupun dari perbukitan, dan dari pohon-pohon kayu, dan dari apa saja yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari setiap macam-macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya keluar minuman yang beraneka ragam warnanya, yang di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kondisi dan keadaan lebah, yang mana sungguh sangat patut dan sungguh sangat pantas untuk kita contoh dari pola hidupnya ataupun dari perilaku binatang tersebut. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya apa yang dimakan lebah itu sesuatu yang baik, dan apa yang dikeluarkan dari lebah pun juga sesuatu yang baik. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam memisalkan seorang mukmin dengan binatang ini, dengan binatang yang bernama lebah. Hal ini sebagaimana yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih inna mathalal mu'mini lakamathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Rawahu Ahmad. Yang artinya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya permisalan orang mukmin itu adalah permisalan seekor lebah, di mana lebah makan yang baik dan mengeluarkan sesuatu yang baik.
Dan dimanapun dia berada, dia tidak akan mematahkan ranting yang dia hinggap dan tidak pula merusaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya permisalan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang mukmin bisa mencontoh kehidupan daripada binatang ini. Oleh karena itulah, bagi siapa saja yang telah mengaku dirinya mukmin, hendaknya dia memiliki minimal 3 karakter yang dimiliki oleh binatang lebah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Yang pertama adalah seekor lebah akalat thayyiban. Lebah itu makan sesuatu yang baik. Maka daripada itulah seorang mukmin harus selektif, harus memilah dan memilih apa yang akan dia masukkan pada tubuhnya. Tidak asal dia senang, tidak asal dia kenyang, ataupun tidak asal dia untung, tapi dia harus memiliki sifat sebagaimana sifatnya lebah. Dan kalau kita melihat kondisi mayoritas manusia saat ini, di mana mereka di dalam mencari nafkah ataupun di dalam memasukkan perkara-perkara yang ada yang pada tubuhnya, mereka tidak melihat apakah ini halal ataukah ini haram. Memang hal ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana orang pada saat itu tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apa yang dia masukkan pada tubuhnya, apa yang dia makan, nggak peduli lagi. Apakah dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram. Subhanallah, inilah fenomena yang kita lihat zaman sekarang. Di akhir zaman, manusia tidak lagi memiliki sifat wara', sifat kehati-hatian di dalam mencari nafkah, di dalam memasukkan perkara-perkara kepada tubuhnya. Sehingga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiba, dari apa saja yang ada di muka bumi ini yang Allah sudah sediakan buat mereka. Tapi tidak semua dimakan. Allah mengkhususkan, Allah memberikan spesifikasi apa yang boleh mereka makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk makan, untuk memasukkan perkara-perkara di dalam tubuhnya dari perkara yang halal dan dari perkara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Menunjukkan jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makan perkara yang haram itu merupakan salah satu jerat daripada jerat-jerat syaitan yang berusaha syaitan itu memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin berhati-hati dalam hal ini. Kita harus selektif, memilah dan memilih apa yang akan kita masukkan pada tubuh kita. Kemudian yang kedua,
Seorang mukmin itu diharapkan mencontoh perilaku lebah. Dalam hadis di atas, Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan wa wadha'a thayyiban. Lebah itu mengeluarkan perkara yang baik. Maka seorang mukmin, ucapannya, perilakunya adalah sesuatu yang baik pula. Seorang mukmin, ucapannya adalah ucapan yang menyejukkan orang yang mendengarkan. Perilaku orang mukmin pun juga perilaku yang baik, mencerminkan husnul khuluq, baiknya akhlak. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak memberikan motivasi kepada umatnya untuk memperbaiki ucapan, menjaga ucapan, untuk senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yakdzibuhu, wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri salasa marat. Bihasbi imri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim satu adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustainya, tidak boleh merendahkannya. Ketakwaan itu ada di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Maka cukuplah manusia itu dikatakan berdosa ketika dia merendahkan saudara muslim yang lain. Setiap muslim atas muslim yang lain haram, darahnya, harta dan jiwanya. Darahnya, harga dirinya dan jiwanya. Dari hadis di atas, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu tidak boleh menzalimi saudara muslim yang lain, tidak boleh menzalimi manusia, tidak boleh merendahkan manusia, tidak boleh menghina manusia. Setinggi apapun kedudukannya, semulia apapun posisi kedudukannya di masyarakat, seorang mukmin harus mencerminkan sikap tawadhu, rendah hati di tengah-tengah masyarakat, rendah hati di hadapan manusia, tidak sombong, tidak menghina, tidak mengumpat, dan tidak membual, menyebarkan berita-berita bohong, fitnah di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula perilakunya, perilaku yang terpuji, perilaku yang senantiasa mencerminkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, memberikan pertolongan dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Sehingga kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang menjaga lisannya, menjaga perilakunya, itu merupakan orang mukmin yang sempurna imannya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perilaku yang seharusnya dicontoh bagi seorang mukmin terhadap apa yang dimisalkan oleh Nabi, yaitu pada seekor lebah. Lebah dimanapun dia hinggap tidak akan mungkin mematahkan ranting yang dia hinggapi, apalagi merusaknya. Subhanallah, orang mukmin pun juga demikian. Dimanapun dia berada, dia tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dimanapun dia berada, dia senantiasa memberikan manfaat buat orang lain. Dan inilah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan inilah yang dimotivasikan oleh beliau kepada kita. Dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Subhanallah. Maka daripada itulah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis permisalan orang mukmin terhadap lebah ini merupakan cambuk bagi kita. Sudahkah
selama ini kita menjadi orang mukmin yang baik? Sudahkah kita menjadi orang mukmin yang memiliki sifat-sifat dan karakter di atas? Ucapannya ucapan yang baik, perilakunya perilaku yang baik, apa yang dia makan adalah sesuatu yang baik, dan dimanapun dia berada senantiasa memberikan manfaat kebaikan bagi manusia yang lain. Yang terakhir, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk kita berusaha menjadi orang mukmin yang baik, orang mukmin yang berkarakter terpuji, orang mukmin yang bisa mencontoh perilaku uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita pun akan menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang dicintai oleh Allah dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai seorang mukmin yang bertakwa, yang baik akhlaknya, yang kelak kita pun akan bisa menduduki derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.